Peluang pengoperasian kembali pemerintah Amerika Serikat semakin terbuka lebar. Namun jalan menuju kesepakatan masih diwarnai tarik-menarik kepentingan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN AS kini menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden AS Donald Trump. Jika disetujui, pemerintah federal bisa kembali beroperasi setelah lebih dari 6 minggu lumpuh akibat penghentian anggaran atau government shutdown. DPR dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada Rabu 12 November 2025 sore waktu Washington DC atau Kamis 13 November 2025 dini hari waktu Indonesia. Sebelumnya, Senat AS sudah menyetujui RUU ini setelah 8 senator Demokrat membelot dan memilih mendukung kubu Republik. Langkah itu menjadi kejutan politik besar karena biasanya dua partai besar ini bertolak belakang soal anggaran negara. Kini, bola panas berada di DPR. Dengan 219 kursi atau hanya satu kursi di atas batas mayoritas, Partai Republik memiliki peluang besar untuk mengesahkan RUU ini. Namun tidak semua anggota fraksi Republik sepakat. Beberapa anggota Republik menolak sepenuhnya garis kebijakan Presiden Trump. Salah satunya Marjorie Taylor Greene yang justru mendukung Demokrat dalam isu subsidi asuransi kesehatan. Greene menilai subsidi itu penting bagi rakyat Amerika yang kesulitan akibat kenaikan premi asuransi. Padahal, Trump menolak keras pencantuman subsidi dalam APBN. Perpecahan ini bisa menghambat pengesahan RUU di DPR. Sementara di Senat, Rand Paul, senator Republik dari Kentucky juga menolak rancangan itu karena tidak mendukung legalisasi industri produk turunan ganja di wilayahnya. Jika RUU APBN lolos, Presiden Trump akan segera menandatanganinya dan pemerintah federal AS bisa beroperasi lagi. Sejak 1 Oktober 2025, kegiatan pemerintahan terhenti karena Undang-Undang Anggaran Lama sudah habis masa berlakunya. Akibatnya, 1,4 juta aparat sipil dan militer tidak menerima gaji, meski sebagian tetap bekerja tanpa keperluan bayaran. Kini, mereka berharap bisa segera menerima upah yang tertunda. Ketua fraksi Republik di Senat John Thune mengaku sangat gembira karena proses panjang itu akhirnya hampir mencapai titik akhir. RUU baru ini akan mendanai program gizi, veteran, serta program prioritas nasional untuk setahun penuh dan memperpanjang pendanaan program bantuan sosial termasuk SNAP atau program bantuan nutrisi tambahan. Meski begitu, penentangan dari kubu Demokrat masih kuat. Anggota DPR Demokrat dari Texas, Greg Casar, menyebut kesepakatan ini sebagai bentuk penyerahan diri kepada Partai Republik. Menurutnya, RUU tersebut tidak cukup melindungi jutaan rakyat Amerika yang bergantung pada subsidi asuransi kesehatan. Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik mengatakan bahwa mimpi buruk nasional yang telah berlangsung lama tampaknya akan segera berakhir. Ia pun mengungkapkan rasa syukur karena sebagian anggota Demokrat akhirnya bersedia bekerja sama dengan Partai Republik, Presiden Trump, dan jutaan rakyat Amerika yang telah berjuang selama berminggu-minggu. Namun, kesepakatan di Senat belum final. Para senator Demokrat yang membelot berjanji akan membahas ulang isu subsidi kesehatan pada Desember mendatang. Dari pihak Demokrat juga muncul perpecahan internal. 8 senator yang membelot semuanya berhaluan tengah dan berusia di atas 65 tahun, serta tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan 2026. Langkah mereka dianggap mengkhianati solidaritas partai. Ketua fraksi Demokrat di Senat Chuck Schumer bahkan ikut memberikan suara tidak atas RUU Anggaran Republik. Namun ia dikritik karena gagal menjaga kekompakan fraksi. Di luar parlemen, kelompok progresif seperti Partai Keluarga Pekerja menyebut perpecahan ini sebagai presiden buruk.
Menurut mereka, Partai Republik kini tahu bahwa tekanan politik bisa memecah Demokrat dari dalam. Apakah Partai Republik berhasil menyatukan barisan dan meloloskan RUU APBN? Ataukah perpecahan di kedua partai justru membuat Amerika kembali terjebak dalam kebuntuan politik yang panjang?